Udah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma ya man maqadir umuri kulliha bi yadih wa ilayhi rajul amru kulluh ya fattah ya alim fattah alaina fattah qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang Babul Aniyah. Ini bahas tentang wadah. Aniyah itu artinya wadah. Wadah-wadah itu tempat-tempat. Maksudnya tempat dipakai piring, kayak gitulah, perabotan-perabotan. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi sayyidi sholihin fid dharain. Amin. Wa an Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tasrabu, janganlah kalian minum fi aniyati dzahabi, di dalam wadah emas, wal fiddati, dan perak. Wala takulu, dan jangan makan fi sihafihi ma, di dalam sama sohfah sama tempat juga, tempat wadah yang bisa kira-kira mengenyangkan 5 orang. Di situ inaun yushbiul khamsah, wadah yang bisa dimuat 5 orang itu makan. Kalau makan bisa mengenyangkan 5 orang. Berarti apa, nampan kali ya? Ya kan, nampan mungkin. Terus fa'innaha lahum fid dunya, fa'innaha sesungguhnya tempat emas dan perak, lahum itu bagi orang kafir, fid dunya, di dunia. Walakum, dan bagi kalian, fil akhirah, itu nanti di akhirat. Jatahmu nanti di akhirat. Orang Islam, jatah kalian nanti di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati. Jadi Nabi melarang kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, entah itu kamu makan atau minum atau digunakan yang lain. Nah, kayak gitu ya. Bahkan iktina atau menyimpan itu juga tidak diperbolehkan. Kalau misalkan ada orang punya koleksi piring cantik terbuat dari emas atau perak, maka di situ tidak boleh, haram hukumnya. Nah, paham ya? Menyimpannya juga sama. Jadi ma haruma tanawuluhu haruma iktinauhu. Sesuatu yang tidak boleh, atau ma haruma istimaluhu haruma iktinauhu, atau haruma hifduhu. Sesuatu yang diharamkan untuk menggunakannya, maka menyimpannya juga nggak boleh. Menyimpannya juga haram. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, bisa dipahami. Nah, kayak gitu. Jadi menggunakan, alasannya kenapa? Kalau memang alasan illah atau alasan keharaman, memang ulama tidak
ada ilat. Ilat itu apa? Tidak ada alasan yang pasti dari hukum ini. Yang penting dasarnya ya hadis gitu, hadis keharaman. Untuk alasannya tidak ada yang pas. Ya, adanya hikmah. Kalau hikmah memang banyak. Salah satu hikmahnya langsung disebutkan sama Nabi, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bahwa apa tadi? Emas dan perak itu dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Nah, kita nanti jatahnya di akhirat. Nah, Nabi itu benar-benar menjaga kita dari menyerupai orang kafir dari segi apapun itu. Paham ya? Kayak gitu. Jadi perlakuan, dari kebiasaan itu kita selalu diajarin Nabi supaya kita itu berbeda, membedai orang kafir dari cara berpakaian, dari cara kebiasaan, ya dan bahkan sampai ini cara mereka makan. Ya, mereka kan biasa menggunakan emas dan perak kayak gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang punya, orang yang kaya dan seterusnya. Maka kita dilarang sama Nabi ya, kayak gitu. Dalam hadis lain yang udah masyhur biasa ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, Nabi itu benar-benar nggak pengen kita menyerupai orang kafir. Nah, itu dalam sebuah riwayat. Jadi Nabi itu benar-benar sangat ekstrim sekali dalam membedai orang kafir. Ya, bahkan ya, salah satu contohnya misalkan kita kalau doa atau bukan doa, kita kalau sujud kan disunahkan untuk tidak menutup mata. Jadi fathul ain. Jadi kalau pas lagi sujud nih, mata kita terbuka. Alasannya kenapa? Alasannya karena supaya membedai orang Nasrani atau orang Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani kalau ibadah dia sambil merem, memejamkan mata. Nah, kita supaya beda sama orang kafir, supaya orang Yahudi Nasrani, maka kalau kita ibadah pas lagi sujud jangan merem, melek gitu. Ada, ya sah, tetap sah. Itu kan hanya sebatas sunnah. Nah, kalau merem terus, nggak bangun, oh berarti tidur dia. Bukan menghayati tapi ketiduran. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, alasannya salah satunya hikmah, bukan alasannya, hikmahnya karena kasru qulubil fuqara, yaitu kasru qulubil fuqara. Salah satu alasan diharamkan adalah memecah hati orang-orang fikir miskin. Ya, menyakiti hati apa? Menyakiti hati fakir miskin. Kenapa kok bisa? Jadi gini, fakir miskin untuk dapat makan saja itu susah ya kan gitu ya, kayak gitu. Terus dia tahu ternyata kita pakai piringnya dari emas atau perak, dia kan makin merana hidupnya. Ya Allah, kata melihat kita ya Allah, saya aja buat makan aja susah, belum tentu saya sehari ini dapat makan, tapi itu ada orang dia piringnya dari emas. Nah, kan makin menyiksa hatinya. Ya kasihan gitu maksudnya, pasti makin ngenes dia. Nah, kita menghindari yang kayak gitu ya, jangan mewah-mewah. Nah, kayak gitu. Itu salah satu hikmahnya kayak gitu. Oke, terus dan ini juga termasuk bentuk israf ya, terlalu berlebihan. Nah, israf itu kan juga dilarang ya kan. Innallaha la yuhibbul
musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat israf. Kayak gitu. Jadi supaya ya terhindar dari israf, terlalu berlebihan. Nah, kayak gitu ya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Ummu Salamah. Qala bersabda siapa Ummu Salamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Siapa yang minum dari tempat atau wadah terbuat dari perak, emas ini peraknya di tempat perak. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia telah menelan. Jarjara yujarjiru itu artinya suara orang minum, tahu nggak? Ya maksudnya ya menelan atau minum lah gitu. Ke dalam perutnya api neraka. Muttafaqun alaih. Jadi yujarjiru itu kayak gitu, kamu minum terus kayak gelek gitu. Nah kayak gitu. Jadi orang yang minum dari tempat ada perak maka dia seperti minum yang kayak gitu, gelek gitu. Tapi yang diminum apa? Api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Nah ini ancamannya ya. Maka dari itu orang ulama menyimpulkan memakai wadah ya, terbuat dari emas atau perak hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah kalau untuk menyambung itu boleh menyambung ya. Tapi kalau untuk tadbib itu untuk nambel loh. Nambel tau kan, ngelas tau ngelas ya. Tapi ngelasnya pakai emas itu juga nggak boleh. Bolehnya pakai apa? Bolehnya itu ditambel kayak model gimana ya? Kalau dulu saya belajar itu memang dijahit gitu loh, tau nggak? Pakai emas tapi ya nanti di mutalaah lagi di kitab fikihnya. Kalau di sini fikihnya belum ada. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala berkata siapa Ibnu Abbas? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tubighul ihabu faqad tahura. Idza tubiha ketika disamak, bahasanya samak kalau kita ya bahasa samak. Al-ihabu apa kulit, faqad tahura maka benar-benar telah suci. Akhraja meriwayatkan berhadis Muslimin siapa Imam Muslim. Wa indal arba'ah ayyuma ihabin tubigo. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh 4 perawi hadis itu ayyuma ihabin tubigo. Bahasanya yang mana saja kulit tubigo yang disamak maka dia sudah suci. Gitu ya. Jadi gini, ini bahas tentang kulit bangkai. Kulit bangkai hewan yang bukan najis. Hewan yang najis ada 2. Hewan apa? Anjing dan bab 1. Nah, selain itu hewan kategorinya 2. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, tapi tidak najis. Singa dia haram dimakan, tapi dia tidak najis. Kucing haram dimakan, tapi dia tidak najis. Ada yang dimakan, apalagi yang dimakan yang jelas
enggak najis. Tapi dari itu pokoknya selain apa tadi, selain anjing dan bab 1 itu nanti bisa menjadi bangkai. Kalau bangkai berarti nanti hukumnya najis. Bangkai itu bagaimana? Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syariat. Ya, jadi ayam bisa menjadi bangkai. Ya, contoh misalkan ayam matinya dengan cara dicekik. Nah, paham ya? Kayak gitu. Ada kambing, sama-sama kambing bergelut. Nah, berantem sampai ada yang mati. Dua-duanya mati semua. Nah, maka itu nanti matinya mati bangkai. Jadi jangan dipahami bangkai itu yang baunya busuk, enggak. Pokoknya bangkai itu yang mati dengan cara yang tidak disembelih secara syar'i. Atau hewan yang tidak boleh dimakan mati, entah caranya disembelih atau tidak, itu tetap bangkai. Contohnya misalkan singa. Singa kan haram dimakan. Ya. Kambing serigala atau monyet misalkan, aduh ngeri kalau monyet mah. Kayak orang soalnya. Jangan dah. Apa sih namanya? Biawak. Biawak kita kan haram, buaya haram. Lah kalau kamu sembelih, ya meskipun dengan cara syar'i, ya tetap jatuhnya jadi mayit, bangkai. Paham ya? Itu kenapa? Karena dia tidak boleh dimakan. Makanya dengan cara syarak pun nggak bisa menjadikan dia suci, nggak bisa menjadikan dia halal. Bisa dipahami? Nah, maka dari itu nanti hukumnya bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, maka nanti daging semuanya menjadi najis, termasuk kulit juga menjadi najis. Tapi ada keringanan oleh syariat kalau kulit itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi kulit itu asalnya tadi najis, tapi bisa menjadi suci. Ya, itu bisa dimanfaatkan, bisa kepake lah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Samak itu bagaimana? Samak itu dicuci sampai bersih banget, sampai lendir dalam apa? Dalam kulit itu hilang. Nah kalau zaman dulu kan masih tradisional ya, makanya samak waktu itu dulu ya pakai sesuatu yang khirif, sesuatu yang dengan bau menyengat menghilangkannya. Contoh misalkan pakai, nah kalau di situ malah pakai darqil hamam. Darqil hamam itu kotoran burung merpati. Jadi boleh menyucikan itu dengan burung merpati, kotorannya pakai dengan sesuatu yang najis boleh. Tapi nanti tetap dibilas, maksudnya tetap dibilas dengan air suci, mensucikan ya. Dengan itu atau dengan tumbuhan apa gitu, pokoknya yang baunya menyengat, yang sifatnya keras. Nah kalau sekarang rinso ya bisa, ya disikat pakai rinso, sabun bisa. Kalau dulu kan nggak ada rinso, ya ada sabun. Nah kalau udah kayak gitu nanti baru hukumnya suci. Nah kalau suci, jadi perlu diketahui kalau kulit ya, hasil dibak atau hasil disamak tadi itu kan menjadi suci ya, tapi hanya untuk digunakan sebagai pakaian dan lain sebagainya, tidak untuk dikonsumsi. Perlu diketahui. Paling tidak untuk litanawul, tidak untuk dikonsumsi, tapi untuk istiamal yang lain, untuk penggunaan yang lain. Ya, mentang-mentang ada sapi mati, terus kulitnya dipakai, terus disamak, ya kan masih lumayan nih, dijadiin kikil dah, itu misalkan dimasak diolah jadi kikil, nggak bisa. Harus dipakai istimal yang lain, penggunaan yang lain, nggak boleh untuk tanawul, nggak boleh untuk dikonsumsi. Ya dipakai buat
terbang, apa hadroh, apalagi pakai buat beduk bisa, pakai buat baju, tas dan sebagainya macam kan bisa tuh ya, pakai sendal dan sebagainya, bisa dipahami. Nah kayak gitu. Jadi intinya kalau dia sudah menjadi suci, maka nanti menjadi tidak boleh untuk dikonsumsi, tapi untuk penggunaan yang lain. Nah seperti itu. Jadiin jaket dan seterusnya. Wan Salamah bin Al-Muhabbiq, diriwayatkan dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu taala anhu. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibahu juludil maitah tuhuruha. Tibahu juludil maitah. Adapun menyamaknya kulit bangkai, tuhuruha itu mensucikannya bangkai. Itu mensucikannya juludul maitah. Apa tadi juludu? Apa sih namanya, kulitnya, kulit bangkai ya, sama dengan hadis yang atas. Sohahahu Ibnu Hibban, yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, qalat berkata Sayyidah Maimunah, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajrunaha. Nabi lewat dengan satu kambing yajrunaha, yang telah membuang orang-orang. Jadi Nabi lewat ada kambing udah mati dibuang sama orang gitu ya. Dibuang. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akhadtum ihabaha, loh kenapa kok enggak diambil bangkainya, apa sih namanya, kulitnya. La akhadtum ihabaha, loh kenapa enggak diambil aja kulitnya. Maka faqalu, maka berkata siapa orang-orang di situ, innaha maitah, sesungguhnya itu hukumnya bangke, itu bangke loh Nabi gitu, nggak kita ambil, itu bangke gitu. Terus kalau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahiruhal ma'u wal qaradu, yutahiruha al ma', bisa disucikan sama air dan kordu. Kordu itu nama pohon, coba saya lihat bentuknya kayak apa ya, masih ada nggak ya, namanya korod. Iya, pohonnya udah waktu ya di sana udah terkenal lah ya, udah dikenal di sana. Bisa Syajaratul Qarad. Hah? Apa? Kulitnya kambing tersebut berarti dikikis kayak biasanya kan? Iya, dikulitin. Iya, dikulitin, terus habis itu disuciin kan? Disuciin pakai, ya bisa pakai yang sholat yang sekarang gitu ya? Terus sekarang bisa. Kira-kira kalau gitu sampai berapa kali atau berapa kali? Sampai hilang ininya, baunya. Sampai hilang tadi itu apa namanya, lendir-lendirnya. Lendir-lendir itu kan yang menjadikan bau. Di sini ada di YouTube-nya nih bentuknya. Ini Syajaratul Qardi. Qarad. Kayak gini bentuknya.
sini acacia nilotica. Kenapa Ki? Itu kan zaman dulu, artinya zaman dulu ada tumbuhan yang biasa dipakai buat bersihin itu. Kalau sekarang ya yang lain lah, ya pakai rinso sekarang. Udah korot, itu kan namanya tadi wal korotu, alma wal korotu. Wa Nabi Sa'labah, diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Abu Sa'labah Al-Khushani, qultu, berkata siapa aku, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna bi'ardi qaumin ahli kitab, kita sedang di buminya penduduk orang-orang ahli kitab. Kita lagi di daerah penduduk ahli kitab. Terus afana kulu fi aniyatihim, apakah kita ikut makan bareng dengan di dalam tempat-tempat makan mereka? Ahli kitab itu artinya orang kafir ya, bukan orang Islam. Ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kita makan di dalam di tempat mereka? Nabi bilang, kalau bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, la takulu fiha, la takulu, jangan makan fiha, di dalam wadah atau tempat makanan mereka. Iya, tempat makan mereka. Tempat makan itu. Illa Allah tajidu ghaireha, kecuali kamu tidak menemukan selainnya, kecuali kamu tidak menemukan lainnya. Artinya kalau kamu ada yang lain ya udah pakai yang lain. Tapi kalau adanya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau adanya itu maka fausiluha, maka cucilah dulu. Wa kulu fiha, dan makanlah di dalamnya. Jadi Nabi melarang. Tidak ada sahabat namanya Abu Sa'labah Al-Khushani. Beliau nanya, kita lagi di daerah orang-orang kafir nih, orang ahli kitab, apakah kita boleh makan bareng sama mereka di tempat itu, di wadah tempat yang sama? Nabi bilang jangan. Kalau masih ada yang lain mah jangan. Gitu. Tapi kalau kamu pakai ya dicuci dulu. Nah ini tapi larangannya larangan hanya makruh. Gitu ya. Kenapa kok sampai dilarang? Karena biasanya orang-orang ahli kitab itu tidak memperdulikan najis, masalah najis ya, dia nggak tahu. Ya kan bisa jadi malah yang dimakan babi atau makan makanan haram yang lain, makan makanan najis, ya makan makan buaya atau makan apalagi cicak, makan kadal, makan apaan baik kan dimakan, itu kan najis. Ya makan banteng, bukan banteng, banteng apa-apa.
Jadi mencuci aja seperti biasa. Kalau tahu kalau itu ada bekas babinya ya berarti najis mughalladhah. Ya udah biasa aja dicuci biasa, yang penting bersih suci. Baru nanti dimakan, baru nanti dipakai buat makan. Gitu. Jadi alasannya karena Nabi kenapa melarang ya tadi itu antisipasi ya. Antisipasi karena banyaknya orang-orang yang non muslim itu tidak menjaga perkara najis. Nah, gitu bisa dipahami ya. Wa an Imran bin Husain. Dikatakan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabat Nabi tawadhu itu wudu min mazadati imra'atin dari tempat airnya orang perempuan musyrikatin yang musyrik. Ini termasuk penggalan dari hadis yang panjang. Ini coba saya baca. Jadi anna Rasulullah SAW bahasa aliyan wa akhar mahu fi ba'di asfarihi waqad faqadul ma'. Jadi Nabi sedang mengutus Sayyidina Ali dan yang lain dalam satu perjalanan. Terus mereka kehabisan air. Maka faqala idhaba fabtahu yalma. Yadah sana cari air berdua. Terus fantalaka falak imra'atan baina masjidataini min ma'in ala ba'irin laha faqala laha aina al-ma' qalat ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'ah. Waduh. Ya, jadi kan tadi sahabat tadi kehabisan air ya, lagi perjalanan terus kehabisan air, terus menyuruh dua orang sahabat untuk nyari air. Idhaba fabtahu yalma. Udah berdua nyari air gitu. Terus pas jalan ketemu sama perempuan yang di situ dia punya di atas onta, dia lagi sama onta ada dua jerigen gitu. Tapi jerigen dari kulit ya. Tempat air lah gitu. Kalau sekarang mungkin jerigen, tapi jerigennya dari kulit. Itu dua. Dua jerigen. Dua jerigen di situ, terus dua sahabat tadi tanya ke perempuan, di mana di sini ada air ya gitu. Terus dia jawab, ahdi bil ma' amsi hadhihi sa'ah. Masya Allah. Kamu kalau nyari air itu bisa nyampe sore. Kamu kalau nyari tempat air itu tempatnya nyampe sampai sore. Amsi hadisa, artinya jauh banget gitu loh ya. Gitu. Maka dua sahabat tadi bilang intoliki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaudah kamu sekarang pergi menuju Rasulullah SAW. Gitu. Bilang kalau sampai pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bilain fafariqa fihi min afahil majadidini wa nutiya finnas usku wastasku fasaqi man saqa wastasqa man sya. Kemudian perempuan tadi datang ke Nabi, terus Nabi doa. Dari tempat situ Nabi mendoakan, ya Allah, semoga air ini selalu mengalir. Yang ada air di mana tempat jerigen terus selalu mengalir. Akhirnya air itu keluar terus, diambil
Dan ada lagi dan bilang jadi bersumber gitu loh. Akhirnya pada ngundang orang, ayo sini siapa yang mengambil, air ini ambil. Masya Allah biasa, itu salah satu mukjizat Nabi. Masya Allah. Nah, dia jadi permasalahan tadi itu, dia dari wadahnya orang kafir, perempuan yang musyrik. Nah, itu nunjukin kalau suci, barang dia itu suci. Kalau habis bekas dipakai dia, ya tadi itu, kalau bisa dicuci dulu, gitu ya. Di larangan tadi itu hanya sebatas makruh. Oke, satu lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, sesungguhnya gelasnya Nabi itu pecah, retak gitu ya. Gelas kodoh itu kerada gede ya, di tempat minum kalau yurwi al-isnain wa salasah. Jadi satu tempat wadah tuh gelasnya tuh bisa menghilangkan haus 2 sampai 3 orang. Jadi gelasnya gede berarti ya. Hah? Gede, gelasnya gede. Itu pecah. Fattakhadha maka Nasyabi silsilatan min fiddatin. Maka menjadikan tempat yang retak tadi itu ada lubangnya, ya ada bekasnya gitu ya. Pecahnya tadi silsilah min fiddah. Oh iya benar, berarti ini boleh tadbirun al maqsadul fiddah. Itu menggunakan apa sih namanya, dilas pakai perak. Nah, kalau pakai perak boleh ya. Ya dilas pakai, tapi dilasnya pakai fiddah ya. Fiddah itu apa? Perak, bukan pakai emas. Kalau pakai emas tetap nggak boleh. Ngelas pakai emas nggak boleh. Pendapat yang kuat nggak boleh. Masih boleh. Nah seperti itu ya. Jadi tadi yang pecah, terus kemudian dilas pakai apa? Ya, jadi ini kan apa? Ya kalau sekarang gelas stainless lagi itu bahasanya ya. Ini bukan gelas kaca. Kalau gelas kaca nggak bisa dilas, nggak bisa di ini ya. Maksudnya gelas-gelas yang terbuat dari besi ya, atau stainless kan gitu ya, kayak gitu. Terus ya retak atau pecah. Nah terus ditambal sama Nabi pakai apa? Pakai silsilah min fiddah, dari perak. Nah itu silsilah itu rantai yang terbuat dari apa? Terbuat dari perak ya, dipakai buat ngelas gitu. Nah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ahli kitab itu orang Yahudi Nasrani. Ini maksud ahli kitab itu Yahudi dan Yahudi dan Nasrani. Itu tidak dijelaskan ya. Pokoknya ba'du asfarih. Kalau di sini kalau ba'du asfarih itu berarti sebagian apa?
sebagian perjalanan, pokoknya di suatu perjalanan lah sama sahabat rame-rame bareng gitu. Di situ disebutkan salah satunya ada Sayyidina Ali, terus Abu Sa'labah dari Imran bin Husain bin Husain ya, Imran bin Husain dan seterusnya. Iya, nyari air, dua orang yang nyari air gitu, yang disuruh dua orang, terus nggak ketemu, terus akhirnya apa, perempuan kafir bawa air, nanya kan, ini tempatnya di mana, ini ada tempatnya di mana saya bisa menemukan air. Oh, ahdi bil ma amsi hadis saah. Aku dapat air ini dari kemarin nyari sampai pokoknya setengah hari lah, seharian kamu bakal dapat gitu. Baru dapat, oh akhirnya ya udah deh kalau gitu ini bawa ke Nabi gitu. Ntar gimana Nabi? Akhirnya sama Nabi didoain air itu mengalir terus dari tempat wadahnya orang kafir itu. Hanya orang-orang pada pakai air tersebut. Kayak gitu. Enggak langsung. Enggak dipakai, enggak dicuci. Jerigen, cuma kan zaman dulu masih pakai, kalau kamu lihat film-film kayak gitu kan ada kantung ya, film-film jadul tapi ya bikin film-film sekarang tapi nyeritain zaman dulu gitu loh, film-film sejarah-sejarah yaitu perang-perang gitu kan, airnya masih pakai dari apa sih namanya, kantung apa sih namanya, kulit gitu, dari kulit kan gitu, terbuat dari kulit ya, seperti itu. Oke, Allah alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rahmat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa auladi wa sahbihi madar. Salim mafrib ma fi rahman jannah fana misra al-amin. Barakat fi dunya wa akhirah. Surah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.